Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Putri Sofiatul Salwa dari Prodi Sains Data Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan NIM 24051554112. Di sini kita akan membahas topik mengenai aljabar matriks, yaitu pemodelan SPL atau sistem persamaan linear. Nah, di sini saya juga ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Muhammad. Yang pertama ada Muhammad Arif Firmansyah. Untuk Muhammad Arif Firmansyah dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Di sini saya termasuk anggota tim 9. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Firmansyah dengan NIM 24031554059. Selanjutnya ada Hana Maftuha. Untuk Hana Maftuha dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Hana Maftuha dengan NIM 24031554066. Selanjutnya ada saya. Perkenalkan, saya Putri Sofiatul Salwa dengan NIM 24031554112. Nah, selanjutnya kami di sini akan menjelaskan mengenai sistem persamaan linear. Nah, mungkin teman-teman di sini juga mengetahui apa itu sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear adalah persamaan di mana peubahnya tidak memuat eksponensial, trigonometri, perkalian, pembagian dengan peubah lain atau dirinya sendiri. Nah, bentuk umum sistem persamaan linear itu seperti di gambar ini. Ada A11 dikali X1 ditambah A12 dikali X2 ditambah sampai A1N dikali Xn itu sama dengan B1. Jadi seperti A dikali X itu sama dengan B. Nah, dalam persamaan linier, itu juga dapat dibentuk dalam bentuk matriks seperti di gambar sebelahnya, yaitu A11, A12, sampai seterusnya A1N. Nah, ini maksudnya A11 yaitu baris ke-1 dan juga kolom 1, gitu. Nah, di mana A itu dinamakan matriks koefisien. Jadi ini adalah matriks koefisien, X dinamakan matriks peubah, ini matriks peubah, dan juga B itu dinamakan dengan matriks konstanta. Selanjutnya ada solusi SPL dengan kaidah Cramer. Jika AX sama dengan B adalah sebuah sistem yang terdiri dari n persamaan linier di dalam n bilangan yang tak diketahui, sehingga determinan A itu tidak sama dengan 0, maka sistem tersebut mempunyai sebuah pemecahan yang unik. Misalkan nih, SPL ditulis dalam bentuk AX sama dengan B. Seperti di gambar sebelahnya ini tadi yang sudah dijelaskan yang tadi. Jika determinan A ini tidak sama dengan 0, maka solusi tersebut dapat ditentukan satu persatu, peubah ke I, X, I. Seperti ini ada langkah-langkah aturan Cramer. Yang pertama, hitung determinan A terlebih dahulu. Jadi kalian nanti sebelum memulai menghitung, itu pertama kali, dihitung determinannya terlebih dahulu. Kemudian menentukan AI. AI ini yaitu matriks A, di mana kolom ke I itu diganti oleh B. Jadi kolom ke ini tadi itu diganti oleh B yang sebelumnya tadi. Selanjutnya hitung determinan dari AI itu tadi. Kan yang pertama tadi hitung determinan A-nya. Nah, yang ketiga ini hitung determinan dari AI-nya. Solusi SPL untuk peubah XI adalah XI sama dengan determinan AI per determinan A, di mana XI ini itu sama dengan determinan AI dibagi dengan determinan A. Itu I-nya itu bisa diubah jadi konstanta. Jadi misal X1 berarti nanti determinannya jadi determinan A1. X2 berarti determinan A2 dan juga seterusnya. Tapi kalian juga bisa pakai dengan X1 sama dengan D1 per D, X2 sama dengan D2 per D, dan X3 sama dengan D3 per D. D-nya ini dimaksud dengan determinan A atau determinan dari A-nya itu tadi.
Seperti X ada X1, X2, X3, B ada B1, B2, B3, maka determinannya jadinya seperti ini. Jadi misal determinan 1 berarti kolom satunya nanti diubah jadi B-nya ini tadi. Dan misalnya di 2 berarti kolom keduanya, di 3 berarti di bagian kolom ketiganya. Nah, di sini kita juga memiliki contoh kasusnya, yaitu misalnya di sebuah rumah sakit itu kan memiliki 3 ruangan VIP yang di dalamnya terdapat 3 jenis perawatan yang diberikan untuk pasien dengan penyakit tertentu, seperti perawatan intensif atau X, perawatan standar atau Y, dan perawatan jalan atau Z. Itu di pemisalannya. Nah, setiap pasien itu membutuhkan waktu dan juga biaya yang berbeda berdasarkan jenisnya. Ruang A memiliki total 10 pasien yang membutuhkan 2 jam perawatan intensif, 3 jam perawatan standar, dan 4 jam perawatan jalan, yang dimana biaya total yang dikeluarkan oleh ruang A itu senilai 8 juta rupiah. Kemudian ada ruang B yang memiliki total 12 pasien yang membutuhkan 4 jam perawatan intensif, 1,5 jam perawatan standar, dan 5 jam perawatan jalan. Biaya total yang dikeluarkan oleh ruang B yaitu senilai 12 juta rupiah. Kemudian ada ruang C. Ruang C ini memiliki total 5 pasien yang membutuhkan 3 jam perawatan intensif, 2 jam perawatan standar, dan 11 jam perawatan jalan. Biaya total yang dikeluarkan itu sekitar 6 juta rupiah. Lalu bagaimana sih penyelesaiannya? Untuk penyelesaiannya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Arif Firmansyah. Untuk Muhammad Arif Firmansyah dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian soal dari kasus soal tersebut. Di sini kita memiliki langkah-langkah penyelesaian soalnya. Oke, next slide. Slide selanjutnya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin, yaitu poin A dan poin B. Di sini di poin A yaitu jadikan kasus soal tersebut ke dalam bentuk sistem persamaan linear. Jadi dalam sebuah kasus soal kita akan menjelaskan poin A yaitu jadikan kasus soal tersebut ke dalam bentuk sistem persamaan linear. Oke, kita akan kembali kepada soalnya. Kan di sini di dalam sebuah rumah sakit terdapat 3 ruangan VIP yaitu ruang A, ruang B, dan ruang C. Dan masing-masing memiliki 3 jumlah pasien yang berbeda. Di sini kita akan ke ruang A dulu. Sebelum itu saya akan mencari 3 variabel yaitu variabel X, Y, maupun Z. Di sini kita mengetahui bahwa di sebuah rumah sakit memiliki 3 ruangan VIP dan di setiap ruangannya akan memiliki 3 perawatan jenis. Jadi kita akan memasukkan 3 jenis perawatan tersebut ke dalam 3 variabel, yaitu yang pertama perawatan intensif kita jadikan variabel X, perawatan standar kita jadikan variabel Y, dan perawatan jalan yang terakhir kita jadikan sebagai variabel Z. Dan di sini berapa nilai dari variabel X, Y, Z-nya? Di sini kita lihat ruang A memiliki total, kita jadikan ruang A, ruang B, ruang C ini menjadi sistem persamaan linear yang pertama yaitu ruang A, sistem persamaan linear yang kedua yaitu ruang B, dan sistem persamaan linear ketiga yaitu ruang C. Di sini kita ke ruang A terlebih dahulu. Di ruang A memiliki total 10 pasien yang membutuhkan 2 jam perawatan intensif, 3 jam perawatan standar, dan 4 jam perawatan jalan. Di sini jadi kita akan mengalihkan jumlah pasien di ruangan A dengan semua variabel X, Y, Z-nya, yaitu dengan 10 pasien dikalikan dengan 2 jam menjadi 20X. Tidak lupa untuk menambahkan X karena perawatan intensif ini termasuk variabel X. Terus 10 pasien dikalikan dengan 3 jam perawatan standar, jadi menghasilkan 30Y. Dan yang terakhir 10 pasien dikalikan dengan 4 jam perawatan jalan, yaitu menjadi 40Z. Dan kita di sistem persamaan linear pertama ini kita akan menghasilkan 10X ditambah 20Y ditambah 30Z. Maaf sebelumnya kita ralat. Jadi di sistem persamaan linear yang pertama ini kita akan menghasilkan 20X ditambah 30Y ditambah 40Z akan menghasilkan sama dengan 8 juta. Dan di ruangan B dan di ruangan B sama C kita juga sama caranya, yaitu dengan mengalihkan total pasien dengan
jumlah jenis perawatannya, yaitu di ruangan B 12 pasien dikali 4, terus 12 pasien dikali 1,5, dan 12 pasien dikali dengan 5. Di situ di sistem persamaan linear kedua kita akan menghasilkan 48X ditambah 18Y ditambah 60Z sama dengan 12 juta. Sekaligus juga di ruangan C, 5 pasien dikali 3 jam, 5 pasien dikali 2 jam, dan juga 5 pasien dikali 11 jam. Di sini akan menghasilkan 15X ditambah 10Y ditambah 55Z sama dengan 6 juta. Nah, di sini kita sudah menemukan 3 sistem persamaan linear atau sudah mengubah contoh kasus soal ke dalam sistem persamaan linear. Dan di sini kita akan menggunakan aturan Cramer. Sebelum itu saya lanjutkan ke penyelesaiannya. Saya akan jelaskan keunggulan dari sistem aturan Cramer sendiri. Di sistem aturan Cramer sendiri kita bisa menemukan atau sistem persamaan yang unik, yaitu apabila determinan A tidak sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan sistem persamaan yang unik. Dan juga aturan Cramer ini lebih efisien dari yang lain, seperti contohnya eliminasi, substitusi, campuran, dan yang lain-lain. Kita bisa mengatakan lebih efisien karena bisa mencari nilai X, Y, Z yang tidak terbatas. Gitu. Oke, next slide. Kita di sini sudah menemukan sistem persamaan linearnya. Untuk cara yang pertama yaitu kita akan mencari determinan dari matriks tersebut. Oke, di sini di determinan ini kita akan menggunakan cara metode Sarus, yaitu diagonal kanan dan diagonal kiri. Di sini D kita memasukkan kolom variabel X, Y, Z, dan jangan lupa kita juga akan memasukkan dua lagi, yaitu variabel X dan Y. Di sini kita masukkan 20 kali 18 kali 55 sama dengan 19.800, 30 kali 60 kali 15 menghasilkan 27.000, dan 40 kali 48 dikali 10 akan menghasilkan 19.200. Terus kita akan berpindah ke diagonal kiri dengan tanda minus. Kalau diagonal ke kanan dengan tanda plus. Oke. Yang diagonal ke kiri 30 kali 48 dikali 55 menghasilkan 74.200, dikurangi 20 dikali 60 dikali 10 menghasilkan 12.000, dan dikurangi 40 kali 18 kali 15 menghasilkan 10.800. Dan di sini kita jumlahkan dan kurangkan hasil di sini yang akan nantinya menghasilkan negatif 36.000. Jadi hasil negatif 36.000 yaitu hasil dari determinan matriks tersebut. Oke, yang poin C ini yaitu untuk mencari variabel nilai X, Y, Z ini akan diteruskan oleh teman saya yaitu Hana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk mencari nilai X, Y, dan Z-nya, yang pertama langkah awalnya kita mencari nilai X dulu dengan cara memasukkan total biaya dari masing-masing ruangan kepada variabel X dalam masing-masing ruangan. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya Firman tadi, dengan cara kita menggunakan perkalian silang, dengan ke kanan menggunakan penjumlahan, dan ke kiri menggunakan pengurangan. Untuk hasilnya dari 8 dikali 18 dan dikali 55, kita menemukan hasil 7.920.000.000 ditambah 30 dikali 60 dikali 6 menghasilkan 10.800.000.000, dan ditambah lagi 40 kali 12 dikali 10 menghasilkan 4.800.000.000, dikurangi diagonal ke kiri yaitu 30 dikali 12 dikali 55 menghasilkan 19.800.000.000, dikurangi lagi 8 dikali 60 dikali 10 menghasilkan 4.800.000.000, dikurangi lagi 40 dikali 18 dikali 6 dan menghasilkan nilai 4.320.000.000. Dari penjumlahan dan pengurangan tersebut kita menemukan hasil negatif 5.400.000.000. Untuk langkah selanjutnya kita menggunakan rumus determinan X dibagi determinan dengan nilai negatif 5.400.000.000, kita bagi 36.000 dan menghasilkan nilai 150.000. Selanjutnya, dan untuk mencari nilai Y-nya caranya sama dengan mencari nilai X tadi. Dengan cara selanjutnya kita mencari determinan X dibagi dengan determinan, dan untuk nilai Y-nya kita ketemu dengan
positif 6.600.000.000 dibagi negatif 36.000 dan menghasilkan 100.000. Untuk slide selanjutnya. Dan untuk mencari nilai Z sama dengan mencari nilai variabel X dan Y tadi dan menemukan hasil determinan Z dibagi determinan negatif 1.800.000.000 dibagi negatif 36.000 dan menghasilkan nilai 50.000. Slide selanjutnya. Dengan dari untuk kesimpulannya dari pembahasan kita tadi, yaitu dari cara-cara yang sudah dijelaskan dapat ditemukan nilainya, yaitu variabel X ketemu dengan nilai 150.000 dan Y 100.000, Z 50.000, di mana X adalah perawatan intensif, Y adalah perawatan standar, dan Z adalah perawatan jalan. Jadi biaya dari masing-masing perawatan adalah untuk perawatan intensif 150.000 per jam, untuk perawatan standar 100.000 per jam, dan untuk perawatan jalan 50.000 per jam. Untuk sekian yang dapat kami sampaikan, semoga dari PPT yang dapat kami sampaikan bisa dipahami dan ada kurang lebihnya. Saya dan tim mengucapkan banyak-banyak maaf dan terima kasih banyak. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Sudah jelas bukan apa yang saya jelaskan? Dengan kesimpulan yaitu kita mendapatkan perawatan intensif dengan sekitar total 150.000 per jam. Kemudian ada perawatan standar dengan 100.000 per jam dan juga perawatan jalan dengan 50.000 per jam. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.